Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 261, menakjubkan. Tuan Muda Valentino, banyak orang yang mengenaliku di kota Nio. Jadi tadi aku tidak menunggu Tuan Muda di bawah. Maafkan aku. Jelas Hendrik dengan sopan. Pak Hendrik tidak perlu sungkan. Coba ceritakan kondisi perusahaan. Valentino mengibaskan tangannya dengan pelan, lalu meminum secangkir teh. Kini semua camilan sudah dibawa pergi oleh Cindy, jadi mereka hanya bisa minum teh dan makan sedikit kue. Tuan Muda Valentino, kalau belakangan ini Tuan tidak ada masalah penting, sebaiknya jangan datang ke kantor. Sekarang seluruh perusahaan sudah di bawah kendali Marco. Ucap Hendrik sambil menghela napas. Valentino mengernyitkan dahinya, lalu bertanya dengan heran. Apa Marco bisa sehebat itu? Kemampuannya tidak seberapa, tapi dia pintar membuat orang berada di pihaknya. Dengan penjelasan dari Hendrik, Valentino akhirnya memahami kondisi Maple Rain Real Estate saat ini. Kini Maple Rain Real Estate telah terbagi atas dua kubu, yaitu kubu Hendrik dan kubu Marco. Semua ini sudah diduga oleh Valentino. Marco memanfaatkan posisinya sebagai penanggung jawab umum terhadap zona pengembangan kota Arteria untuk menarik banyak orang ke sisinya. Ditambah lagi bantuan yang ditawarkan biasanya, Marco sungguh menarik banyak orang ke sisinya. Kalau bukan karena Hendrik punya sekumpulan pekerja yang setia padanya, mungkin saja kini Marco sudah benar-benar menguasai satu perusahaan. Pada saat itu, Maple Rain Real Estate sudah akan menjadi milik Marco dan semuanya akan mendengar ucapannya. Tuan Muda Valentino, sebenarnya masalah Tuan membeli mobil baru telah diungkit oleh Marco dalam rapat terakhir. Dia mengatakan Tuan Muda Valentino sebagai putra sulung dan sah dari keluarga Wijaya, jadi mobil yang ditumpangi tidak boleh terlalu murahan dan bersikeras ingin menggunakan uang perusahaan membeli sebuah mobil untuk Tuan Muda. Saat itu aku juga setuju, tapi aku menyadari sesuatu, makanya aku terus menolaknya dan bersikeras mempertahankan kalau aku yang mengurusnya untuk Tuan Muda. Setelah Hendrik selesai menceritakan kondisi Maple Rain Real Estate, dia juga menceritakan masalah Bentley itu. Apa yang kamu ketahui? Tanya Valentino sambil mengernyitkan dahinya. Aku menemukan penyadap suara di bawah mobilku, jadi kurasa kalau membiarkan Marco membeli mobil untuk Tuan, dia pasti akan melakukan sesuatu terhadap mobil itu. Jelas Hendrik. Mendengar hal itu, ekspresi Valentino tampak penuh arti. Apa Marco sudah melakukannya hingga seperti ini? Sedangkan semua ini pasti diperintahkan oleh keluarga Wijaya. Tampaknya, mereka sudah mulai curiga pada kota Neo. Kalau tidak, untuk apa mereka ingin menyadap Hendrik dan dirinya? Tuan Muda Valentino, aku curiga kalau di dalam kantorku juga sudah disadap Marco, makanya aku baru memilih tempat ini untuk bertemu dengan Tuan Muda. Pungkas Hendrik sambil menghela napas. Dia mencari Valentino di sini karena ingin menanyakan pendapatnya. Valentino meletakkan cangkirnya, jarinya sedang mengetuk meja. Setelah beberapa saat, dia baru angkat bicara. Kalau dia berani menyadapmu, dia pasti berencana mengutus orang untuk mengikuti kita. Untuk beberapa waktu ini, sebaiknya kita jangan melakukan apa-apa dulu. Tuan Muda Valentino, lantas bagaimana dengan rencana meteor? Tanya Hendrik agak cemas. Aku sudah mengutus orang untuk mengurusnya, kamu tidak perlu mencemaskan itu. Tapi, belakangan ini aku juga akan berusaha untuk tidak menghubunginya. Bukannya keluarga Wijaya membutuhkan kepala keluarga yang bisa dikendalikan? Belakangan ini aku akan menunjukkan sebuah pertunjukan spektakuler bagi mereka. Valentino tersenyum tipis, ekspresinya tampak misterius. Maksud Tuan Muda ingin belajar berfoya-foya seperti para Tuan Muda dari keluarga cabang. Hendrik agak tidak bisa berkata-kata. Kenapa tidak? Valentino menghidupkan sebatang rokok. Hendrik terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Sepertinya itu adalah satu-satunya jalan keluar. Tuan Muda Valentino, apa Tuan Muda masih ada tugas lainnya? Tanya Hendrik setelah melihat waktu. Kata-kataku masih sama. Kalau keluarga Wijaya sudah mulai mencurigai kota Neo, sebaiknya kita jangan melakukan apa-apa dulu. Kalau bisa tidak perlu bertemu dulu. Markus sedang terus mengetes kita, jadi kita anggap saja tidak menyadarinya. Jangan sampai menyadarkan mereka. Dengan kekuatan kita saat ini, kita masih belum sanggup menghadapi keluarga Wijaya, bahkan berhadapan saja masih tidak berhak. Tunggu saja. Setelah rencana meteor sudah selesai, aku akan melihat seberapa hebat Marco sesungguhnya.
Valentino tersenyum dingin. Valentino sudah menahan diri selama 3 tahun, kalau ditambah 1 bulan lagi juga tidak seberapa. Begitu mendengar ucapan dan raut wajah Valentino, Hendrik tiba-tiba terpikir akan satu kalimat. Begitu ditunjukkan, ternyata kemampuan Valentino sungguh mengerikan. Orang yang diam-diam menghanyutkan. Tuan Muda Valentino, Hendrik sangat menunggu saat di mana Anda berhasil mengalahkan mereka. Ucap Hendrik dengan penuh hormat. Di rumah Angel. Jenny sudah pulang jalan-jalan, kini dia sedang sibuk berdandan dan terus berkaca untuk melihat wajahnya. Reuni yang diselenggarakan pertama kalinya setelah 2 tahun, dengan sifat Jenny yang tidak mau kalah, dia tidak bersedia tampil jelek di hadapan teman-temannya. Bahkan ketika Angel pulang pun, dia masih tidak menoleh untuk menatap Angel. Jenny, kamu mau pergi reuni ya? Suruh Valentino temani kamu pergi saja. Ucap Angel sambil mengganti sepatu. Cih, aku tidak ingin dia ikut. Ucap Jenny sambil memanyunkan bibirnya. Kenapa? Bukannya kalian sudah membicarakannya semalam? Bahkan kamu sendiri yang mencari Valentino. Angel menggelengkan kepalanya dengan heran. Tidak jadi, apa tidak bisa? Hari ini teman-temanku hadir, pasti semuanya bawa mobil mewah. Sebaiknya BMW Valentino tidak perlu diperlihatkan lagi, malah buat malu saja. Mending aku naik taksi sendiri, lebih bebas. Ucap Jenny sambil memulas lipstik. Kamu ini, kapan kamu baru bisa merubah sifatmu yang suka membandingkan itu? Angel duduk di atas sofa dengan tidak berdaya. Kak, manusia itu memang pada dasarnya suka saling membandingkan. Aku tidak percaya kamu biasa saja ketika melihat orang lain memakai tas mahal. Karena tidak puas dengan hasil pulasan lipstiknya, Jenny pun menghapusnya dan mengulanginya. Mendengar ucapan Jenny, Angel terdiam. Manusia memang senang saling membandingkan. Kalau tidak, siapa yang bersedia bekerja keras? Bukankah lebih enak hidup berkecukupan hingga akhir hayat? Bagaimanapun, Valentino sepertinya adalah sebuah pengecualian. Sepertinya dia tidak pernah membandingkan apapun dengan orang lain. Valentino tidak akan mempermalukanmu. Dia sudah ganti mobil. Ucap Angel sambil menghela napas. Ganti mobil? Jenny terdiam sejenak, lalu melirik Angel melalui cerminnya. Dia pun berkata, ganti mobil apa? Mobil di bawah 2 miliar bukan termasuk mobil mewah. Sepertinya Bentley Malsen yang harganya di atas 10 miliar. Jawab Angel. Hah? Mendengar jawaban Angel, Jenny seketika terdiam, lalu sontak menoleh ke arah Angel. Lipstik yang ada di tangannya malah mencoreng wajahnya hingga ada sebuah garis merah, sedangkan lipstik itu langsung patah. Akan tetapi, Jenny sama sekali tidak punya waktu untuk memedulikan hal ini. Dia menatap Angel dengan mata terbelalak. Kak, apa katamu? Bentley seharga 10 miliar? Mobil Valentino? Kakak bercanda, ya? Sungguh, aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Angel menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Bab 262, kebetulan? Dia bisa memahami perasaan kaget yang dirasakan Jenny. Tadi ketika Angel melihatnya, dia juga sangat kaget. Bagaimanapun, itu adalah Bentley Malsen yang harganya melebihi 10 miliar. Sebuah mobil itu sudah bisa membeli villa di perumahan di Jing Oriental. Orang biasa sama sekali tidak berani membayangkannya. Pasti mobil itu dia pergi pinjam dari orang lain, kan? Apakah kakak melihatnya membeli mobil itu? Tanya Jenny setelah tersadar dari keterkejutannya. Seharusnya dia yang membelinya. Pokoknya pekerja showroom Bentley yang mengirimnya kemari. Jawab Angel sambil mengangguk. Aduh, Kak, pada zaman sekarang sudah tidak langka kalau ada orang yang ingin pinjam atau menyewa mobil mewah. Lalu bagaimana baru bisa membuktikan kalau Valentino yang membelinya? Tapi mobil itu adalah Bentley. Aku berubah pikiran. Hari ini aku ingin Valentino pergi denganku. Jenny langsung gembira. Kamu ini dasar wanita mata duitan. Aku sungguh takut kalau ada orang kaya yang menculikmu. Angel hanya bisa pasrah. Cih, aku tidak sudi. Aku hanya suka dengan Kak Tino. Hehehe. Begitu mengungkit Tino yang memiliki akun kaisar tertinggi di ruang siaran langsung, hati Jenny terasa sangat nyaman. Hanya saja ketika Jenny siaran langsung dalam 2 hari ini, Tino tidak aktif. Hal ini membuat Jenny agak kecewa. Setelah Valentino kembali, Angel segera memberitahu Valentino kalau dia ingin Valentino ikut reuni dengannya.
Hal itu membuat Valentino agak tidak bisa berkata-kata. Masalah ini diungkit oleh Jenny sendiri, tapi pada akhirnya malah tiba-tiba tidak ingin Valentino pergi dengannya. Sedangkan saat ini, Jenny kembali berubah pikiran dan ingin Valentino ikut dengannya. Kalau Jenny adalah orang lain, Valentino tidak akan menghiraukannya. Bisa-bisanya dirinya dianggap sebagai kuli gratis. Namun, siapa suruh Jenny adalah adik iparnya? Bagaimanapun dia harus menemani Jenny demi Angel. Di lantai bawah, Jenny telah berdandan cantik. Dia memakai rok mini berwarna hitam dan sedang menunggu Valentino dengan penuh antisipasi. Dia ingin melihat Bentley apa yang dibeli oleh Valentino. Sebab dia belum pernah menaiki mobil semewah itu. Jenny tiba-tiba terpikir dengan Bentley yang dia lihat tadi pagi. Mobil itu baru bagus. Namun, dengan kemampuan Valentino, meski dia bisa menyewa sebuah Bentley, seharusnya dia juga akan menyewa Bentley yang tipenya paling rendah, kan? Bagaimanapun, di hati Jenny, Valentino masih harus pinjam uang dengan temannya untuk membayar uang muka villa ini yang senilai 2 miliar lebih. Hanya saja, ketika mereka berdua turun, setelah Valentino mengeluarkan kunci mobil, Jenny seketika tercengang. Bentley Mulsanne yang seluruh mobilnya tampak seperti batu obsidian, desain mobilnya yang sangat halus dan indah, bahkan tubuh mobil yang sangat panjang itu. Semakin dilihat, Jenny merasa mobil ini semakin familiar. Dia rasa mobil ini adalah mobil yang dia lihat tadi pagi. Tidak mungkin bisa sangat kebetulan seperti ini, kan? Jangan-jangan mobil yang dia lihat tadi pagi adalah mobil yang dikendarai Valentino? Valentino, hari ini kamu ada di rumah terus ya? Tanya Jenny tiba-tiba. Tadi aku pergi ke kantor kakakmu. Jawab Valentino dengan datar, kemudian masuk mobil. Jenny mengangguk pelan. Sudah dia bilang kan? Untuk apa Valentino berada di jalan itu? Tampaknya mungkin hanya karena kebetulan, atau kebetulan Valentino telah berhasil menyewa mobil semewah ini. Jenny tidak mengatakan apapun lagi melainkan masuk ke Bentley tersebut dan merasa nyaman dengan mobil itu. Jenny terus terkagum-kagum, mobil mewah memang beda. Pergi ke Hotel Four Seasons, hari ini biar aku membawamu pergi melihat-lihat. Kalau tidak tahu jalan, kamu buka Google Maps saja. Ucap Jenny dari kursi belakang seakan-akan dirinya adalah seorang bos besar. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pelan, sudut bibirnya pun terangkat. Akan tetapi, dia sama sekali tidak berniat membuka Google Maps, melainkan langsung menyetir ke arah Hotel Four Seasons. Pada saat ini, di dalam lapangan parkir yang terletak di luar Hotel Four Seasons, Alan, Marvin, dan beberapa orang lainnya sedang berbincang di dalam mobil. Ingat, kalau Valentino berani datang, kita laksanakan rencana kita, lalu mempermainkannya. Alan menggertakkan giginya. Tenang saja, Kak Alan. Anggota acara reuni hari ini adalah orang-orang kita. Valentino tidak akan bisa melakukan apapun. Cibir Marvin. Benar. Meski Valentino mengenali geng Black Tiger, lalu kenapa? Geng Black Tiger bukan apa-apa di kota Neo. Haha. Jangan lupa hari ini Kak Cindy dan Tuan Mario juga datang ke sini. Siapa yang berani merusak kesenangan mereka? Kalau Valentino berani memanggil orang dari geng Black Tiger datang untuk merusak kesenangan Tuan Mario, kita tidak perlu melakukan apapun dan Tuan Mario bisa langsung menghajarnya. Beberapa orang itu juga ikut menimpali dengan nada meremehkan. Tidak ada satupun dari mereka yang menghargai Valentino. Alan merasa sangat senang. Bukankah dukungan terbesar yang dimiliki Valentino adalah geng Black Tiger? Hari ini Tuan Mario dan Cindy akan datang, mana mungkin geng Black Tiger berani bersikap lancang di hadapan kedua orang itu. Jadi, hari ini Valentino pasti bisa dipermainkan oleh Alan. Kalau masalah ini berhasil dibereskan, aku akan membawa kalian ke Hat Club untuk melihat-lihat, lalu mencoba anggur kristal. Ucap Alan kepada mereka. Wah, Kak Alan roll sekali. Ikut Kak Alan memang enak. Semua orang seketika bersorak gembira, lalu turun dari mobil dan berjalan menuju Hotel Four Seasons. Tuan Mario sungguh royal, bisa-bisanya dia memesan 1 tingkat Hotel Four Seasons. Biayanya pasti sangat mahal. Itu masih tidak termasuk hebat. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang lebih hebat lagi, dia langsung memesan seluruh gedung Hotel Four Seasons hingga mengejutkan seluruh kota Neo. Wah, mengerikan sekali. Setelah aku kuliah di luar kota selama 2 tahun ini, apa ada orang hebat lagi yang muncul di kota Neo? Semuanya berjalan sambil mengobrol. Setibanya Valentino dan Jenny di Hotel Four Seasons, Valentino hanya asal mencari tempat parkir untuk memberhentikan mobilnya. Setelah turun dari mobil, Valentino menatap Hotel Four Seasons dan hatinya mendadak terasa hangat. Di hari jadi ketiga pernikahan dia dan Angel,
Valentino memesan seluruh gedung Hotel Four Seasons dan berciuman dengan Angel di lantai teratas hotel itu. Ciuman itu adalah ciuman pertama mereka setelah menikah 3 tahun. Ditambah lagi, Valentino juga tahu kalau itu adalah ciuman pertama Angel. Apa yang kamu lihat? Tidak pernah melihat tempat semewah ini ya? Aku ingat, sepertinya kakakku pernah mengatakan kalau kalian pernah makan di sini. Kenapa reaksimu malah seperti orang kampungan? Ketika Jenny turun dari mobil, dia melihat Valentino yang sedang memandang Hotel Four Seasons pun tidak tahan untuk berkomentar. Ya, kemarin aku telah memesan seluruh hotel ini dan menyelenggarakan acara lamaran. Valentino tersenyum lembut, seolah-olah sedang memikirkan kejadian kemarin. Cek kakak, kenapa aku tidak pernah mendengarnya dari kakakku? Jangan-jangan kamu yang bermimpi, ya? Decak Jenny. Bahkan pada acara reuni hari ini, Tuan Mario yang merupakan putra konglomerat ternama di kota Neo hanya memesan 1 lantai hotel saja. Sedangkan Valentino malah mengatakan kalau dirinya pernah memesan seluruh gedung Hotel Four Seasons. Bercanda juga bukan begini caranya. Bab 263, Sopir. Hei, ayo pergi. Setelah acaranya selesai, aku masih harus pulang untuk mengurus urusan lain. Valentino tersenyum ringan tanpa menjelaskan dan berjalan lurus ke depan. Hei Valentino, apa kamu ini tidak bisa mengganti pakaianmu dengan yang lebih bagus sedikit? Hari ini adalah acara reuni teman-teman kelasku. Mereka pasti ingin saling membandingkan satu sama lain. Pakaian butut ini, apa tidak bisa dibuang saja? Ucap Jenny dengan sedikit kesal. Baju itu cukup membuat rasa nyaman saja, tidak perlu harus mewah dan mahal. Terlebih lagi, ini adalah pakaian yang dibeli oleh kakakmu. Aku tidak akan membuangnya. Jawab Valentino dengan tenang. Dengan sikap Valentino, dia sangat malas untuk mengenakan pakaian mewah dan berkeliling di pasar dengan menggunakan mobil mewah. Cih, dasar sengaja. Jenny mengikuti langkah Valentino dengan ekspresi cemberut. Saat mereka berdua tiba di pintu masuk Hotel Four Seasons, mereka melihat beberapa pelayan yang berdiri di kedua sisi pintu masuk untuk menyambut tamu. Tempat parkir di luar pintu juga terparkir dengan semua jenis mobil mewah. BMW dan Audi semuanya sudah biasa saja. Yang lebih mewah lagi adalah Land Rover, Mercedes-Benz Big G, bahkan masih ada beberapa mobil sport lainnya. Bahkan keindahan tempat parkir terbuka di depan Hotel Four Seasons juga sangat sulit dibayangkan. Semakin dekat tempat parkirnya dengan pintu masuk, maka semakin tinggi pula kelas mobil yang diparkir. Sedangkan mobil-mobil dengan kelas sedikit lebih rendah itu diparkir di luar tempat parkir. Seperti mobil Bentley Malsen yang dikendarai Valentino, diparkir di sisi terluar, itu sungguh sangat jarang terlihat. Hai, aku adalah temannya Mario, datang untuk berpartisipasi dalam acara reuni teman kelas. Jenny berjalan ke depan dan berkata pada seorang pelayan di depannya. Baiklah, mari ikut aku nona cantik. Pelayan membawa mereka berdua memasuki aula utama dengan sedikit tersenyum. Bagian paling depan adalah aula santai, di sebelahnya ada aula samping. Lalu reuni teman sekelas mereka akan diadakan di sini. Jenny dan Valentino yang baru saja memasuki aula utama langsung berpapasan dengan 2 gadis yang berpakaian sangat cantik. 2 gadis ini mengenakan pakaian yang sangat terbuka dan berdandan dengan sangat seksi, mereka memancarkan sebuah kecantikan yang terlihat sangat nakal. Aduh, bukankah ini Jenny, siswa internasional dari kelas kita? Seorang gadis berseru dan berjalan kemari dengan mencibir. Setelah Jenny melihat jelas sosok gadis itu, ekspresi Jenny menjadi sedikit muram. Reuni pada hari ini tidak sama dengan pertemuannya bersama Feli dan lainnya pada saat itu. Pertemuan saat itu adalah teman-teman yang mempunyai hubungan baik dengan Jenny, tidak ada gesekan antar satu sama lain. Namun, hari ini tidak sama. Orang-orang yang datang hari ini adalah murid dari seluruh kelas. Jenny tidak mungkin akrab dengan belasan murid yang sekelas dengannya. Sementara itu, gadis bernama Samantha ini sempat mempunyai masalah dengan Jenny. Samantha, lama tidak berjumpa. Setelah Jenny terdiam sejenak, masih mencoba menyapanya dengan sedikit senyuman. Waduh, kamu boleh juga ya? Bagaimana bisa kami layak diingat oleh murid internasional sepertimu ini, PVFT? Setelah Samantha memainkan bibirnya maju ke depan, dia tiba-tiba menatap Jenny dan berkata, Aku baru sadar bahwa sudah tidak melihatmu selama 2 tahun. Di bagianmu ini, masih belum ada perubahannya, ya? Hahaha. Samantha berbicara sambil mengarahkan jarinya ke bagian dada Jenny dan setelah Samantha selesai bicara, dia bahkan langsung menegapkan tubuhnya. Kamu! Muka Jenny seketika memerah, tidak menyangka Samantha datang-datang langsung menghina dirinya.
Awalnya dia berpikir karena sudah 2 tahun tidak bertemu, masalah di sekolah pastinya sudah menghilang. Namun saat ini, sepertinya Jenny telah berpikir terlalu banyak. PVFD, sudah Samantha, jangan katakan lagi. Apa kamu tidak tahu betapa menusuknya perkataanmu itu? Gadis di sebelah Samantha juga menertawainya. Jenny menggertakkan giginya. Sebenarnya tubuhnya lumayan seksi. Apa yang harus muncul telah muncul. Namun, tidak tahu apa yang telah dikonsumsi oleh Samantha, membuat pertumbuhan tubuhnya sangatlah cepat, sampai-sampai membuat Jenny merasa malu. Dari kejauhan, ada seorang pria yang melihat kejadian itu dan langsung berbalik badan untuk masuk ke aula utama. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu? Susu sapi yang terkenal, Hank! Jenny mengangkat sudut mulutnya. Ekspresi Samantha pun menjadi muram. Dia merasa sedikit tidak senang. Huk. Valentino merasa tidak bisa terus diam saja. Dia merasa bahwa pertempuran antar wanita ini lumayan menegangkan juga. Berbicara begitu terus terang, jauh lebih berani dan terang-terangan daripada pria. Dengan Valentino yang sengaja berbatuk-batuk di sana, Samantha barulah menolehnya, seolah-olah baru sadar akan keberadaan Valentino. Sebenarnya, dia sejak awal telah melihat Valentino terus mengikuti Jenny dari belakang. Hanya saja Samantha sibuk menyerang Jenny, jadi tidak sempat memedulikan Valentino. Saat menyadari kehadiran Valentino, dia merasa terkejut dan tiba-tiba tertawa. Wah, Jenny jangan bilang kalau dia adalah pacarmu. Haha. Ucap Samantha sambil menjulurkan tangan menunjuk Valentino. Valentino yang hendak buka mulut untuk menjelaskan langsung didahului oleh Jenny. Masalah ini, apa hubungannya denganmu? Jenny menatap Samantha dengan tatapan dingin. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Bagaimanapun, kita ini adalah teman sekelas selama 2 tahun, jadi kami juga harus membantumu untuk memedulikan masalah besar seperti mencari pacar ini. Samantha sambil bicara sambil menatap Valentino. Semakin lama menatap Valentino, dia semakin ingin tertawa. Jenny, mencari pacar sama dengan mencari pasangan untuk seumur hidup. Jika mencari pria miskin, maka habislah sudah. Samantha segera memperkirakan kondisi keuangan Valentino. Dia yang mengenakan pakaian tidak lebih dari 2 juta rupiah, bahkan terlihat menghabiskan banyak waktu untuk mengenakannya. Dia bukan pacarku. Jenny pun merasa sakit kepala. Sejak awal, dia sudah tahu bahwa pakaian Valentino akan membuatnya dipandang rendah oleh orang lain dan pasti akan membuat dirinya dihina. Oh, bukan pacarmu? Jadi siapa kamu? Samantha bertanya dengan pura-pura terkejut. Dia itu. Aku adalah sopirnya, juga pengawalnya. Valentino tiba-tiba membuka mulut dan memotong pembicaraan Jenny. Meskipun hubungan antara Jenny dengan dirinya sedikit tidak menyenangkan, tapi bagaimanapun juga, Jenny masih keluarganya sendiri, jauh lebih dekat daripada Samantha ini. Karena semua perkataan Samantha hari ini sangat menghina Jenny, hal ini membuat Valentino tidak bisa diam saja. Apa? Sopir? Samantha langsung tercengang, apakah Jenny sebegitu hebatnya sampai bisa menyewa seorang sopir? Jenny pun sedikit tersenyum aneh, dia tidak menyangka bahwa Valentino akan berkata seperti itu. Namun, melihat ekspresi terkejutnya Samantha, membuat hatinya sangat senang. Tidak ada hal lain lagi, kan? Kalau begitu permisi, jangan menghalangi jalanku. Jenny mengangkat kepalanya dengan arogan, lalu berjalan ke depan dan melewati Samantha begitu saja. Setelah Valentino mengelus-elus hidungnya, dia pun segera mengejar Jenny. Samantha melihat mereka berlalu, merasa sangat tidak terima, tapi juga tidak tahu harus bagaimana untuk membalasnya. Sebelum mengetahui jelas kondisi Jenny sekarang, Samantha tidak berani sembarang bertindak lagi. Lagi pula, orang yang bisa mengundang sopir dan pengawal bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Hank, ingin memakai cara untuk berlagak sok hebat. Kalau begitu dia salah besar. Dengan adanya Tuan Mario dan Kak Cindy, apa mungkin dia masih bisa berlagak sok hebat? Samantha bergumam dengan jijik. Jenny saat ini merasa sangat puas dengan bantuan Valentino. Dia bisa memberikan serangan yang keras pada Samantha, jadi tidak mungkin tidak senang. Saat ini, tiba-tiba keluar banyak orang dari dalam aula utama. Valentino, kenapa kamu datang kemari? Pada saat yang sama, terdengar sebuah pertanyaan dengan nada penuh keheranan. Bab 264, ini peraturannya. Mendengar suara itu, Valentino dan Jenny pun menoleh ke arah kerumunan. Terlihat Ellen yang mengenakan setelan jas khusus yang dibuat dengan baik, juga ekspresi yang sangat bangga dan dikelilingi oleh semua orang.
Ada belasan pria dan wanita yang berada di sekitar Ellen. Semuanya mengenakan pakaian bermutu tinggi. Mereka semua tampaknya berasal dari keluarga bangsawan. Valentino, aku tanya padamu, kenapa kamu bisa datang kemari? Ellen berjalan ke depan mereka berdua. Pertama-tama dia melihat sekilas ke arah Jenny, lalu langsung menatap Valentino dan bertanya. Samantha awalnya merasa tidak senang, tapi saat melihat adegan itu, matanya menjadi berbinar dan segera berjalan ke belakangnya Ellen. Apa maksudmu, Ellen? Apa Valentino tidak boleh kemari? Jenny menatap Ellen sambil mengerutkan alisnya. Jenny, kamu harus mengerti bahwa hari ini adalah acara reunian kelas kita. Ini adalah urusan kelas kita, sedangkan orang luar lebih baik tidak ikut campur. Jawab Ellen sambil tersenyum tipis dengan nada datar. Dia sama sekali tidak mengira jika Valentino berani datang kemari, bahkan bersama dengan Jenny. Karena Valentino telah datang kemari dengan sendirinya, maka Ellen pun tidak segan-segan untuk mempermalukan Valentino. Betul itu, Jenny. Hari ini adalah reunian kelas kita. Jika kamu membiarkan orang luar juga ikut, itu sangatlah tidak cocok. Aku rasa apa yang dikatakan oleh Kak Ellen masuk akal juga. Jika kita membicarakan masa lalu, orang luar pun pasti tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lalu, apakah hanya duduk diam menikmati makanan saja? Kamu jangan bilang bahwa sembarang orang bisa memasuki Hotel Four Seasons ini. Bahkan, jika hanya duduk makan di sini saja, itu adalah kesempatan yang sulit didapatkan. Teman sekelas yang berada di sekitar Ellen pun langsung menjalankan rencana sesuai dengan yang telah mereka rencanakan sebelumnya, lalu memandang Valentino dengan tatapan jijik. Awalnya teman sekelas lain yang melihat Jenny membawa orang lain hanya menganggap biasa saja, tapi saat mereka mengatakan hal seperti itu, mereka pun ikut merasa bahwa Jenny tidak seharusnya membawa orang luar. Reuni kita tidak ada aturan seperti itu, kan? Jika aku tidak salah ingat, kalian pun saat itu ingin mengundang Valentino kemari. Saat ini, Feli muncul dan berjalan ke sisinya Jenny. Mendengar perkataan Feli itu, wajah Ellen menjadi muram. Dia memang mengatakan hal itu agar Valentino bisa datang kemari, agar orang-orangnya bisa mempermalukannya. Hanya saja, dia tidak menyangka, ternyata Valentino benar-benar berani datang kemari. Apa dia tidak menyangka bahwa Ellen ingin mempermalukannya? Valentino yang sedang berada di belakang Jenny, melirik Ellen dengan raut wajah datar, membuat orang lain sulit mengetahui isi pikirannya. Ellen? Dia hanya seekor semut saja. Bahkan Valentino pun tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Dulu, sekarang ya sekarang. Lagi pula, acara reunian ini dipelopori oleh Tuan Mario. Aku percaya, saat Tuan Mario berkumpul dengan kita para teman lamanya, dia tidak mengharapkan ada orang luar ikut bergabung, kan? Ternyata seperti apa yang dipikirkan. Saat Ellen menyebutkan nama Mario, tidak ada satupun yang berani melawan. Karena kedudukan Mario berada di posisi yang sangat menakutkan di kota Neo. Sebenarnya, siapa Valentino ini? Bukankah hanya supirnya Jenny? Tanya Samantha dengan sedikit curiga. Haha, sopir. Yang kamu katakan memang benar, bahkan mobil yang dikendarai Valentino adalah sebuah mobil BMW. Setelah Ellen tertawa terbahak-bahak, dia melihat Valentino dan berkata, Wah, Valentino, di mana BMW milikmu? Coba perlihatkan pada kami. Ellen sambil bicara sambil menatap keluar kaca aula utama yang transparan dengan sekilas, dan akhirnya sama sekali tidak melihat mobil BMW Valentino. Dia ingat bahwa mobil BMW Valentino yang berwarna biru menyilaukan, warnanya sangat cerah. Jika ditempatkan di luar, pasti akan terlihat hanya dengan melihat sekilas saja. Namun, harga BMW Valentino hanya beberapa ratus juta saja. Hari ini, Ellen sengaja mengendarai mobil mewah dengan harga hampir 2 miliar. Selain bertujuan untuk memperlihatkan di depan teman-teman sekelasnya, tujuan utamanya adalah menghancurkan Valentino. Kami tidak mengendarai BMW. Alis Jenny tambah berkerut. Jenny telah mengerti bahwa Ellen jelas ingin membuat dirinya dan Valentino malu di depan umum. Tidak mengendarainya. Apa mungkin kalian datang kemari dengan naik taksi? Ellen tersentak. Apa Valentino sungguh tidak mengendarai mobil? Ah, aku mengerti. Mobil Valentino itu pasti pinjaman dan sekarang pemiliknya ingin pakai. Jadi kalian terpaksa mengembalikannya, kan? Cibir Marvin sambil tertawa. Seketika, kerumunan pun tertawa. Sejak awal telah mendengar bahwa kakak iparnya Jenny yang bernama Valentino adalah orang yang tidak berguna. Tidak disangka, masih suka berpura-pura seperti orang kaya. Ternyata dia meminjam mobil untuk memperlihatkan pada orang-orang. Itu sangat konyol. Ellen? Kami datang dengan mengendarai mobil ataupun naik taksi. Apa hubungannya denganmu?
Apakah acara reunian ini hanyalah sebuah acara untuk saling membandingkan satu sama lain? Sahut Jenny sambil menggertakkan giginya. Ucapan ini membuat wajah banyak orang memerah, sedangkan Valentino kembali mengeluarkan kunci mobil Bentley. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jenny tidak salah. Acara reunian yang dimaksudkan dari awal memang adalah sebuah acara untuk saling membandingkan satu sama lain. Lagi pula, semua teman lama yang sudah lama tidak berjumpa, semuanya pasti ingin membuktikan pada satu sama lain bahwa mereka tidak lebih baik dari diri sendiri. Namun, bagi Valentino, saling membandingkan satu sama lain seperti itu adalah hal yang sangat tidak berguna. Terserah kamu mau bilang apa. Intinya pada acara reunian ini, tidak boleh membawa orang luar. Ini peraturannya. Ellen yang melihat semua orang menjadi terdiam, segera mengganti topik pembicaraan dan kembali membawa topik pada Valentino. Mereka saja bukan dari kelas kita, kan? Kenapa mereka boleh masuk? Jenny menjulurkan tangan menunjuk pria yang mengenakan jas. Bukankah tidak mungkin Jenny tidak mengenal teman satu kelasnya sendiri? Dia tahu dengan sangat jelas bahwa pria itu bukanlah anggota kelasnya. Jenny, apa maksudmu? Dia itu adalah pacarku, kenapa dia tidak boleh masuk? Samantha yang tidak senang mendengar perkataannya Jenny, langsung melangkah ke depan dan menggenggam tangannya Harry. Pria muda itu melirik Valentino dengan sedikit tersenyum, mengulurkan tangan dan menjentikan kunci Mercedes-Benz di tangannya. Oh iya, papanya Kak Kevin kenal dengan manajer Hotel Four Seasons. Jadi, kita semua bisa reuni di sini tidak terlepas dari upayanya Kak Kevin? Sedangkan Valentino? Apa mungkin bisa dibandingkan dengan Kak Kevin? Marvin melompat keluar, menjulurkan jarinya menunjuk Valentino dan meneriakinya dengan nada menghina. Jenny menggertakkan giginya. Dia merasa sangat marah, sampai-sampai hendak membawa Valentino untuk segera pergi. Karena dia rasa, tidak masalah tidak ikut dalam acara reunian seperti itu. Namun, pergi begitu saja di atas ejekan semua orang bukanlah karakter seorang Jenny. Tidak ada yang memperhatikan, jika saat mereka sedang berbicara di sini, entah sejak kapan, sebuah mobil sport Porsche 911 merah muncul di luar pintu. Saat Porsche 911 berhenti, terlihat seorang gadis dengan tampilan elegan mengambil langkah untuk keluar dari mobil. Melihat pemandangan di sini, dengan sekilas gadis itu langsung melihat Valentino di antara kerumunan, matanya langsung tertegun sejenak, kemudian berjalan dengan penuh kegembiraan. Namun, saat jaraknya semakin dekat, mendengar percakapan mereka, alis si gadis cantik itu berkerut, wajahnya menjadi sedikit muram. Bagaimana jika begini saja? Lagi pula, Valentino dibawa oleh Jenny, jadi jika diusir pergi begitu saja tidak akan terlihat bagus. Melihat Jenny yang sudah mulai marah, Ellen berpura-pura baik dan menyarankan. Bagaimana kalau mencarikan bangku untuk Valentino dan membiarkannya duduk di depan pintu? Jika ada makanan yang tidak ingin kita makan, bisa kita berikan sedikit padanya. Bagaimana menurut kalian? Bab 265. Siapa yang berani mengusirnya? Haha, ternyata benar. Kak Ellen memang baik hati. Menurutku boleh. Benar, benar. Suruh Valentino duduk di depan pintu saja, sekalian jaga pintu untuk kita. Haha. Valentino, makanan di Hotel Four Seasons tidak bisa dimakan sesukanya meski kamu mau. Kak Ellen sudah memberimu kesempatan untuk ini. Cepat berterima kasih pada Kak Ellen. Di samping Ellen ada beberapa orang yang ikut-ikutan dengannya. Mereka mengejek Valentino bersama. Apa maksud perkataan kalian? Keterlaluan, kalian mengerjai orang namanya. Feli tidak tahan lagi mendengarnya, sehingga dia meneriaki mereka. Menyuruh Valentino duduk di depan pintu dan memberikan makanan sisa padanya. Memangnya Valentino ini pemulung? Valentino juga mengerutkan alisnya sambil menatap Ellen dengan tenang. Meski Valentino tidak terlalu peduli dengan orang dramatis seperti Ellen, kalau Ellen tetap tidak tahu diri dan terus mengerjai dirinya pun, Valentino tetap berencana akan menamparnya. Maksudmu, kamu bisa memutuskan kalau aku bisa masuk atau tidak? Valentino akhirnya angkat bicara. Saat berkata, Valentino sedang memikirkan entah berapa uang yang harus dirogoh untuk membeli Hotel Four Seasons. Kalau dia menggunakan status bos, maka bukankah dia bisa keluar masuk Hotel Four Seasons sesukanya? Bahkan, dia juga bisa mengusir Ellen, kan? Tentu saja, sekarang Kak Cindy dan Tuan Mario sedang tidak di sini. Sementara itu, posisi Kak Ellen yang paling tinggi di sini. Jadi, tentu saja Tuan Mario yang mengambil keputusan. Kata Samantha sambil tertawa mengejek. Benar, kalau kamu kenal dengan Tuan Mario, maka suruh Tuan Mario katakan sesuatu dan kamu bisa keluar masuk sesuka hati. Haha. Valentino, sebaiknya kamu tahu diri. Kamu bisa berdiri di depan pintu saja karena kami kenal dengan Jenny, paham?
Orang-orang terus berbicara, mereka sangat bekerja sama dengan Ellen. Saat ini, semuanya menatap Valentino, Jenny, dan Feli dengan ekspresi mengejek. Mereka sangat merendahkan ketiga orang itu. Terutama Ellen, dia ingin melihat apakah Valentino berani memanggil orang-orang geng Black Tiger. Ah, jangan bicara lagi! Ini bukannya menghabiskan waktu namanya. Mendadak, Marvin muncul lagi dan berteriak keras-keras. Kita ini sedang mengadakan acara perkumpulan alumni sekolah, bukannya sedang bersedekah. Untuk apa omong kosong begitu? Bagaimana kalau Valentino, kamu duduk sajalah di depan pintu. Kalau tidak, keluar sekarang juga. Marvin tertawa dingin, kalimatnya itu membuat Jenny dan Feli marah sekali. Meski Valentino tetap memasang ekspresi dingin, kedua wanita itu tetap tidak bisa menerima perlakuan seperti ini begitu saja. Sementara itu, Samantha dan yang lainnya masih terus menatapi Valentino dan Jenny dengan ekspresi mengejek. Mereka merasa puas bukan main. Benar, kalau tidak ingin di sini, maka silakan keluar. Kamu hanya menyanyiakan waktu semua orang saja, kata Harry sambil tertawa. Siapa yang berani mengusirnya? Saat ini, terdengar suara yang jernih. Suara teriakan ini tidak kencang, tapi terasa dingin. Karena itu, Valentino dan semua orang yang mendengarnya jadi kaget. Semua orang menoleh ke arah si pemilik suara. Mereka melihat seseorang yang memakai gaun hitam dengan pinggang yang diikat dengan ikat pinggang Gucci. Dia adalah gadis cantik yang mengenakan sepatu hak tinggi dan kulitnya putih sekali. Wajah wanita itu cantik sekali, rambutnya yang bergelombang juga terurai, auranya terlihat cantik dan berkelas. Wanita cantik ini adalah Cindy. Valentino juga bingung saat melihat Cindy. Kenapa dia bisa berada di sini? Kak Cindy? Ah, Kak Cindy datang. Kak Cindy, kami sudah lama menunggumu. Akhirnya kamu datang. Ikat pinggang Kak Cindy ini merek Gucci ya? Harganya berkisar antara puluhan hingga ratusan juta. Orang-orang tertegun. Kemudian, mereka mengelilingi Cindy. Bahkan Jenny dan Feli pun pergi menyapanya. Valentino jadi paham bahwa Cindy adalah teman sekolahnya Jenny. Kelihatannya, kedudukannya cukup tinggi. Klak, klak, klak. Cindy malah tidak peduli pada keramahan orang-orang. Dia melangkah mendekat. Suara ketukan haknya terdengar keras di lantai. Saat ini, Cindy marah sekali. Baginya, keberadaan Valentino lebih penting dari penyelamatnya. Dia berutang besar pada Valentino. Awalnya Cindy sedang memikirkan bagaimana caranya membalas Valentino, tapi tak disangka mereka malah bertemu sekarang. Begitu melihat Valentino diperlakukan orang-orang seperti ini, saking marahnya Cindy hampir meledak rasanya. Cindy menyadari bahwa Valentino sedang menatap dirinya, karena itu dia mengedipkan mata padanya. Setelahnya, Cindy menampilkan ekspresi dingin lagi. Siapa yang mengusirnya? Cindy bertanya sambil melirik ke seluruh ruangan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menjawabnya. Bagaimanapun juga, Cindy adalah seorang wanita kaya. Kehebatan keluarga Cendana selama 2 tahun terakhir ini jadi sangat menggila di kota Nio. Ayahnya Cindy pasti akan termasuk dalam nominasi 15 orang terkaya di kota Nio. Keluarga mereka sangat hebat, sehingga posisi Cindy di kota Nio juga ikut naik. Di antara beberapa puluh murid di seluruh kelas, hanya Tuan Mario yang tidak perlu terlalu hormat pada Cindy. Namun yang lain mana berani begitu. Ini? Ellen agak tertegun mendengar pertanyaan Cindy. Yang lain juga kebingungan, sama sekali tidak memahami kondisi saat ini. Kak Cindy, hari ini adalah hari perkumpulan alumni. Valentino bukan murid kelas kita, jadi... Ellen memberi tanda dengan tatapannya pada Marvin, sehingga Marvin terpaksa maju selangkah. Cindy tersenyum datar, lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk pada Harry sambil bertanya. Dia juga bukan murid kelas kita, kan? Kak Cindy, aku bukan. Jawab Harry sambil tersenyum. Kak Cindy, Harry itu pacarku, juga murid sekolah kita. Tapi, Valentino... Samantha ingin menjelaskan. Valentino juga, Pak? Cindy ingin mengatakan sesuatu mengikuti perkataan Samantha, tapi kalimatnya terhenti setengah. Orang-orang langsung membelalakan mata mereka menatapi Cindy dengan tatapan yang nyaris tidak percaya. Hati mereka nyaris tercekat saja rasanya. Valentino juga temanku. Kenapa dia tidak boleh masuk? Cindy terbatuk sesaat untuk menutupi kekakuannya. Orang-orang menghela napas panjang.
Tadi jika Cindy berkata bahwa Valentino adalah pacarnya, maka ini akan menjadi berita besar. Namun setelah orang-orang menghela napas panjang, mereka jadi tercegang lagi. Valentino temannya Cindy. Dia kenal dengan Cindy. Padahal Valentino hanyalah seorang sampah. Bisa-bisanya dia kenal dengan Cindy yang merupakan anak orang kaya. Tidak hanya Ellen dan lainnya yang kebingungan, bahkan Jenny pun menatap Valentino dengan tatapan aneh. Sepertinya hal ini sangat tidak masuk akal ya. Orang yang direndahkan siapapun, orang yang akan diusir keluar ternyata malah memiliki hubungan dengan Cindy. Kak Cindy, Valentino, benar-benar temanmu? Tanya Ellen sambil menggertakkan giginya karena tidak rela. Kenapa? Kamu kira aku ini orang yang sama sepertimu, suka sembarangan bertindak? Cindy tertawa dingin. Bab 266, Bentley itu milik siapa? Dalam sekejap, mulut Ellen langsung terkatup rapat-rapat. Dia tahu makna perkataan Cindy. Cindy sedang mengatakan masalah batu akik kristal palsu yang digunakan Ellen untuk menipu orang itu. Kak Cindy, kenapa kakak bisa kenal dengan dia? Marvin juga sama sekali tidak paham. Kenapa? Memangnya kalau aku berteman dengan orang, harus kulaporkan padamu dulu? Cindy menoleh menatap Marvin. Bukan. Marvin terus melambaikan tangannya. Inilah aura yang dimiliki Cindy. Sejak dirinya muncul, dia bisa mengguncang semua orang. Selain identitas Cindy, auranya yang memukau itu menaklukkan semua orang sepenuhnya juga. Kubilang ya, apa ada yang keberatan kalau aku membawa temanku, si Valentino masuk? Tanya Cindy perlahan. Tidak ada yang berani bersuara. Meski mereka tidak puas, tetap tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan Ellen pun terpaksa patuh. Mana mungkin yang lain berani mengatakan sesuatu lagi? Hanya saja, ekspresi Ellen sekarang masam sekali. Dia menggertakkan giginya diam-diam. Padahal dia sudah merencanakan semuanya, termasuk geng Black Tiger. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Cindy berteman dengan Valentino. Awalnya Valentino sudah hampir berhasil diusir keluar karena dipermalukan habis-habisan. Namun begitu Cindy muncul, rencananya itu langsung gagal. Sudahlah, Cindy. Ayo kita masuk, jangan berdiri di sini terus. Bujuk Feli. Awalnya hubungan Cindy dan Feli hanya biasa-biasa saja. Namun sekarang begitu Cindy melihat Feli dan Jenny memihak pada Valentino, maka sikapnya pada Feli jadi jauh lebih baik. Sebelum masuk, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apakah di kelas kita ada yang sukses besar? Cindy tersenyum, lalu mendadak menatap orang-orang. Semua orang tertegun. Apa maksud Cindy? Apakah Cindy masih marah karena mereka menghalangi Valentino untuk masuk, sehingga dia sengaja mengejek mereka seperti ini? Setelahnya, tatapan orang-orang jatuh pada Ellen. Bagaimanapun juga, menahan dan mempermalukan Valentino adalah rencananya Ellen. Ellen menggertakkan giginya, lalu tersenyum sambil berkata, "Apa maksud Kak Cindy?" Kalian tidak tahu. Di luar ada sebuah Bentley Malsen yang terparkir, kukira mobil itu milik anggota kelas kita. Cindy menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi orang-orang, Cindy jadi merasa dirinya berpikir terlalu jauh. Bagaimanapun juga, sebuah mobil mewah bernilai miliaran bukanlah mobil yang bisa dikendarai orang biasa. Untuk memiliki mobil mewah seperti Rolls-Royce atau Bentley, seseorang tidak hanya harus punya uang, tapi orang itu juga harus memiliki identitas tertentu. Mobil mewah semacam Rolls-Royce dan Bentley adalah simbol identitas. Bentley Malsen? Orang-orang terkejut, kemudian semuanya melihat keluar. Sementara itu, Jenny agak tertegun dan melirik sekilas ke arah Valentino. Jangan-jangan, yang dikatakan Cindy itu mobilnya Valentino? Jenny juga penasaran sekali dalam hatinya. Dia ingin tahu bagaimana Valentino bisa kenal dengan Cindy, tapi dia tahu bertanya di kondisi sekarang tidak pantas, jadi Jenny hanya bisa menahan diri. Wah, kelihatan? Mobil hitam itu ya? Mendadak, seorang gadis berteriak. Esti? Mobil itu benar-benar Bentley. Mobil mewah semacam itu jarang-jarang bisa ditemukan. Astaga, siapa yang mengemudikan mobil itu kemari? Jangan-jangan benar-benar anggota kelas kita? Mana mungkin, menurutku selain Tuan Mario, tidak ada orang yang mampu mengendarai mobil mewah itu. Orang-orang berdecak kagum. Gadis yang cukup pemberani langsung berjalan keluar untuk melihat mobil tersebut dari jarak dekat. Sementara itu, Feli bergumam sendiri dengan agak curiga. Kenapa rasanya mobil itu agak familiar?
Jenny nyaris tertawa saat melihat mobil yang dikatakan orang-orang adalah mobilnya Valentino dan mendengar perkataan Feli juga. Tentu saja Feli akan merasa familiar. Sebelumnya mereka sudah melihat mobil ini saat mereka sedang jalan-jalan. Begitu ada yang keluar, orang-orang juga jadi tidak bisa menahan diri dan ikut keluar. Ayo kita pergi lihat-lihat, belum tentu ayahku bisa mengendarai mobil semewah ini. Cindy ikut berkata. Valentino sendiri merasa tidak berdaya. Dia mengikuti Jenny dan yang lain berjalan keluar. Di tengah parkiran terbuka, Bentley Malsen hitam itu bagaikan seekor makan tutul yang dicat hitam. Kelihatannya, mobil itu stabil dan sekaligus sangat menggetarkan hati. Sepasang sayapnya yang siap untuk terbang itu bagaikan elang yang terbang di langit, membuat hati orang yang melihatnya bergelora. Melihat beberapa puluh teman sekolahnya mengelilingi dan mengagumi mobil itu, Jenny jadi merasa agak aneh. Namun, Jenny tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin pamer di hadapan teman-temannya. Selain itu, kalau dia bilang Valentino yang mengendarai mobil ini, takutnya dia malah akan diejek mereka lagi, kan? Meski Valentino bisa membuktikan bahwa mobil ini miliknya, pria itu tetap tidak melakukannya. Jadi, sebaiknya Jenny berpura-pura tidak tahu saja agar tidak mendapat masalah. Saat ini, orang-orang mengelilingi Bentley hitam itu dengan ekspresi iri. Gadis-gadis mengeluarkan ponsel mereka dan berdiri di depan mobil itu sambil memonyongkan bibir dan mengambil foto dengan pose tangan dua jari. Bahkan ada dua gadis yang adu mulut demi memperebutkan posisi bagus. Bahkan Cindy sendiri juga jadi bersemangat. Dia memotret mobil itu beberapa kali. Astaga, mobil ini milik alumni sekolah kita atau bukan? Siapapun yang mengendarai mobil ini, maka aku akan menjadi pacarnya sekarang juga. Seorang gadis yang cantik mengatakannya dengan suara keras. Hahaha. Orang-orang tertawa. Namun, banyak gadis yang berpikiran sama. Kalau ada di antara mereka yang sekaya itu, maka para gadis itu tidak akan segera berbuat baik-baik padanya tanpa memedulikan apapun. Heh? Bukannya hanya Bentley Malsen saja? Bukan mobil tingkat tertinggi, kok? Rolls-Royce baru mobil tingkat tertinggi. Terdapat kecemburuan dalam tatapan Ellen. Namun, dia masih terus meremehkan mobil ini dengan kata-katanya. Benar, memangnya Bentley termasuk apa? Rolls-Royce jauh lebih mahal. Ujar Marvin mendukung perkataan Ellen. Namun, kalimat ini tidak menurunkan ketertarikan orang-orang pada mobil ini. Mereka terus mengelilingi mobil ini. Ellen, jangan kira begitu kamu mengetahui kedua merek mobil itu, maka kamu tahu segalanya. Setiap mobil ada edisinya tersendiri. Ini adalah Bentley Malsen, tidak hanya merupakan edisi mewah yang diperpanjang, juga merupakan model pesanan terbatas. Perangkat-perangkat di dalamnya adalah tingkat yang tertinggi. Bentley Malsen edisi yang diperpanjang ini harganya sudah jauh lebih mahal dari berbagai mobil Rolls-Royce. Ujar Cindy mendengus dingin, sepertinya dia jadi agak tidak sabaran. Dalam sekejap, Ellen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menunduk tanpa mengatakan apapun. Hanya saja, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dulu hubungannya dengan Cindy memang kurang baik, tapi Cindy tidak akan mengatainya dan mengejeknya di depan orang banyak. Namun, sekarang Cindy berbuat begitu. Ini pasti karena Cindy masih tidak senang akan kejadian tadi. Jadi dia sedang membantu melampiaskan kekesalan Valentino. Bab 267, membandingkan. Teringat hal ini, kebencian Ellen semakin bertambah. Dia tidak berani menyentuh Cindy, tapi Valentino, hehe. Sekarang ada Cindy yang berpihak kepada Valentino, jadi dia harus menahan dirinya dulu. Setelah Tuan Mario datang, apa yang masih bisa disombongkan Valentino dan Cindy? Semua orang mengelilingi mobil Valentino untuk berfoto, setelah beberapa saat mereka baru menyimpan ponselnya. Tapi keirian mereka tidak berkurang sama sekali. Valentino berdiri di samping dengan cuek, dia tidak mengatakan apapun saat melihat mereka berfoto. Lagi pula mereka hanya berfoto saja, yang mau mereka lakukan hanyalah pamer di sosial media. Jadi Valentino tidak ingin mempermasalahkannya. Jenny, ayo kita juga foto untuk jadi kenang-kenangan. Mobil mewah ini jarang ditemui. Feli juga sangat tertarik. Aku tidak ikut. Jenny tertegun saat mendengarkannya sambil menjawab dengan suara yang kecil. Sekarang Jenny merasa sangat bangga. Melihat semua teman-teman yang menyindirnya harus berdiri di luar saat berfoto, bahkan tidak berani berdiri terlalu dekat dengan mobil karena takut menyentuhnya. Namun, dirinya bisa saja duduk di dalam untuk berfoto kapan saja. Inilah kebanggaannya. Baiklah, fotokan aku satu kali. Feli berkata sambil tersenyum. Kemudian, Jenny langsung membantu Feli.
Wah, bagus sekali. Mobil ini pasti sangat nyaman, ucap Feli. Bagaimana kamu datang hari ini? Melihat Feli sedang melihat foto dengan senang, Valentino tiba-tiba menanyakannya. Eh, aku? Aku naik taksi ke sini. Feli tertegun, lalu menjawab dengan jujur. Oh, nanti kita bersama pergi saja setelah acara ini selesai, ucap Valentino. Valentino punya kesan yang baik terhadap Feli. Setidaknya dia lebih baik dibanding Ellen dan lainnya. Kalau begitu, dia akan mengabulkan keinginan Feli naik di mobil Bentley. Jenny melihat Valentino sekilas. Dia sudah paham maksud Valentino, tapi dia tidak mengatakan apapun. Hubungan Feli dengannya lumayan baik, jadi dia tidak akan membantah keputusan Valentino. Setelah semua orang selesai berfoto, mereka baru kembali ke hotel dan berjalan ke aula yang sudah dipesan Tuan Mario. Aula ini khusus disiapkan untuk tamu, biasanya digunakan untuk acara besar dan perjamuan malam. Aula yang dipesan Tuan Mario didekorasi dengan sangat berkelas, nuansa yang diberikan terasa sangat mewah. Aula mewah dengan lampu kristal raksasa, wallpaper dinding emas beserta karpet yang lembut. Setiap sisi menunjukkan kemewahan di aula ini. Membuat orang merasa seperti di dalam istana saat berada di aula ini. Semua perlengkapan di aula ini juga sangat lengkap. Pemandangan alam yang indah, beserta perlengkapan modern juga ada. Di sini tidak hanya menggunakan meja dari kristal, bahkan masih ada layar besar di belakang panggung yang sangat besar. Di sisi samping bahkan ada puluhan mikrofon yang berderetan hingga bisa dijadikan tempat bernyanyi. Di tengah aula terdapat meja makan besar yang dapat menampung puluhan orang. Semua orang terharu dengan kemurahan hati Tuan Mario sambil duduk di tempat, tentunya mereka duduk bersama dengan teman yang mereka kenal. Setelah Jenny dan Feli duduk, Valentino berencana untuk duduk di dekat mereka. Apa yang kamu lakukan, Valentino? Marvin tiba-tiba berteriak. Jangan-jangan kamu mau duduk di sana? Tempat utama itu milik Tuan Mario. Sampingnya adalah tempat Kak Cindy dan teman-teman Tuan Mario. Benar. Kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Lebih baik kamu duduk di bawah saja. Meskipun Valentino bisa masuk ke aula ini karena bantuan Cindy, tapi tidak ada orang yang memperlakukannya dengan baik. Mereka sangat berusaha untuk membuat Ellen puas. Kenapa? Bukankah hanya tempat duduk saja? Apa masalahnya duduk sesuka hati? Cindy keluar dari kamar mandi melihat semua orang sambil mengerutkan alis. Kak Cindy, aku harus menegur tentang hal ini. Tempat utama harus diberikan untuk Tuan Mario. Dari kita semua, jabatan Tuan Mario adalah yang paling tinggi. Tentang ini tidak ada yang membantah, kan? Ellen berdiri. Cindy tertegun saat mendengarkannya. Dia tidak mengatakan apapun. Yang dikatakan Ellen memang benar. Posisi Tuan Mario memang paling tinggi. Tempat duduk utama tentu saja diberikan kepada Tuan Mario. Ellen merasa sangat senang melihat Cindy terdiam karena nama Tuan Mario. Ini hanya sebuah permulaan. Setelah Tuan Mario datang, kamu tidak bisa membela Valentino lagi. Tidak apa-apa, aku duduk di sini saja. Valentino menganggukkan kepalanya terhadap Cindy, lalu duduk di tempat duduk lain. Cindy tertegun. Setelah itu, dia juga duduk di samping Valentino dengan marah. Meskipun sekarang Valentino duduk di bagian bawah, tapi bagian kirinya adalah Jenny perempuan tercantik di kelas. Bagian kanannya adalah Cindy yang berasal dari keluarga kaya. Bahkan di sampingnya masih ada Feli yang imut. Kondisi ini membuat banyak laki-laki merasa iri. Sebenarnya sehebat apa Valentino ini? 3 wanita idaman kelas semuanya duduk di sisinya. Sebenarnya apa pesonanya? Meskipun iri, mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Halo semua tamu undangan, apakah makanannya sudah disajikan sekarang? Seorang pelayan datang dan menanyakan semua orang. Tentu saja belum bisa. Tuan Mario belum datang, jadi tidak boleh ada yang mulai makan duluan. Benar, tunggu Tuan Mario datang. Belakangan ini Tuan Mario mau meneruskan usaha keluarganya, jadi dia sangat sibuk. Kita semua tunggu sebentar lagi. Semua orang merasa sangat kagum saat membahas Tuan Mario. Pelayan menganggukkan kepala lalu membungkukkan badan dan pergi. Semuanya santai saja, kita semua saling kenal. Ayo berbincang-bincang sambil menunggu Tuan Mario datang. Ellen melambaikan tangan seakan-akan seperti tuan rumah, lalu meletakkan kunci mobil Land Rover di atas meja. Semua laki-laki di sini juga sangat santai dan meletakkan kunci mobil di atas meja. Dalam sesaat, meja dipenuhi dengan kunci mobil dari laki-laki, ada Land Rover, BMW, dan Mercedes-Benz. Tindakan mereka ini terlihat santai, tapi kenyataannya mereka saling membandingkan. Valentino menggelengkan kepala melihat kondisi ini.
Reuni apaan? Mereka tetap saja saling membandingkan. Lagi pula membandingkan adalah sifat alami manusia. Perempuan tidak mengeluarkan kunci mobil, topik pembahasan mereka adalah kosmetik dan baju, lalu ada juga kemampuan pacar orang lain. Jadi perbandingan tahap pertama dilakukan oleh para pria. Hai MPH. Melihat semua ini, Cindy merasa tidak nyaman, dia mendengkus lalu meletakkan kunci mobil di atas meja. Shoot! Semua orang langsung mengarahkan pandangan mereka ke sini. Kunci Porsche 911. Ini terlihat sangat bersinar hingga membuat semua orang malu. Bagaimanapun, Cindy sanggup membeli mobil mereka lebih dari satu. Semua laki-laki tersenyum saat melihatnya, satu persatu menyimpan kunci mobil. Duh, Valentino, di mana BMW kamu? Tiba-tiba Ellen menanyakan Valentino. Bab 268. Ellen si penyanyi hebat. Tanpa menunggu jawaban Valentino, Ellen menepuk kening sambil berkata, "Aku lupa lagi kalau kamu sudah mengembalikan mobil pinjamanmu. Hari ini kamu naik taksi ke sini, kan?" Cekaka. Semua orang diam-diam tertawa saat mendengar sindiran Ellen. Inilah perbedaannya. Apa gunanya Valentino mengenal Cindy? Kalian adalah teman, Cindy sanggup menggunakan mobil Porsche, apa Valentino sanggup? Punya teman kaya bukan berarti kamu juga kaya. Orang lain menggunakan mobil sport, bukankah kamu tetap saja naik taksi? Jenny merasa agak tidak nyaman melihat masalah ini. Dia mengulurkan tangan ke arah Valentino. Sekarang dia ingin mengeluarkan kunci mobil Bentley Malsen milik Valentino untuk dipamerkan kepada mereka. Valentino tanpa sadar menghindar saat disentuh Jenny. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya terhadap Jenny. Maksudnya adalah tidak perlu memamerkan kepada mereka. Melawan mereka hanya bisa merendahkan diri sendiri. Jenny tarik napas yang dalam, dia tidak jadi melakukannya. Kenapa Tuan Mario belum datang? Bagaimana kalau kita menyanyi saja? Usul Samantha. Usulan Samantha mendapat persetujuan banyak orang. Hal yang paling bisa menggambarkan pertemanan adalah minum bir dan bernyanyi. Feli dan Jenny juga tertarik, Cindy juga menganggukkan kepalanya. Dia adalah mantan murid seni musik. Tentu saja dia tertarik dengan musik. Baik, aku duluan. Ellen mengangkat tangan dan berdiri. Dia merasa dirinya adalah yang paling hebat dan pelafalannya yang paling tepat. Tentu saja kali ini dia ingin maju lebih dulu. Baik. Kak Ellen duluan. Kak Ellen adalah penyanyi hebat. Marvin dan lainnya langsung bertepuk tangan. Putarkan lagu Aku Lama Tidak Menjadi Ketua, Ellen berkata dengan semangat. Marvin seakan-akan seperti pembantunya, dia langsung berlari ke tempat memilih lagu dan memutarkan lagu untuk Ellen. Ellen memegang mikrofon sambil mendengar iringan lagu, lalu menikmati pandangan semua orang terhadapnya membuat dia sangat bangga. Beberapa saat kemudian, Ellen mulai menyanyi. Hanya saja, semua orang tertegun saat Ellen mulai menyanyi. Suara Ellen tidak hanya buruk, tidak hanya sangat nyaring, bahkan buta nada. Sebenarnya ini adalah lagu yang sangat keren, tapi setelah dinyanyikannya menjadi sangat buruk. Tidak ada yang menyangka, cara bicara Ellen biasanya tidak seperti ini. Kenapa begitu menyanyi malah seperti ini? Suaranya sangat nyaring hingga membuat orang ingin menutup telinga. Awalnya Marvin mau bertepuk tangan saat Ellen menyanyi, tapi sekarang dia juga sangat terkejut. Dia bahkan tidak bisa memujinya. Seperti orang yang jatuh di lantai, tapi kamu memujinya sangat keren. Bukankah itu mempermalukannya? Semua orang sangat canggung, tapi Ellen hanya memejamkan matanya dan menikmati lagu ini. Apa? Dia tidak menyadarinya? Jenny tidak sanggup mendengar lagi, jadi dia mengomel dengan suara yang kecil. Jenny, orang yang buta nada tidak sadar kalau mereka buta nada. Dia merasa yang dinyanyikannya benar. Ujar Cindy ingin tertawa. Sebagai mantan murid seni musik, dia tahu tentang pengetahuan ini. Baiklah. Jenny menggelengkan kepala dengan pasrah. Waktu tidak bisa kembali, hidup ini tidak bisa menyesal. Aku cinta padamu besok. Setelah Ellen selesai bernyanyi, dia bahkan menyanyikan nada panjang di kata besok hingga 8 detik. Semua orang hanya bisa menahan penderitaan itu. Setelah iringan lagu habis, Ellen masih memejamkan kedua matanya dan tenggelam di dunianya. Bagus. Kak Ellen sangat keren. Nada tinggi terakhir bukan semua orang sanggup menyelesaikannya. Ujar Marvin langsung berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa orang lainnya juga bertepuk tangan agar dia tidak malu. Karena kalian sangat suka, bagaimana kalau aku nyanyi satu lagu lagi?
Ellen tersenyum sambil melirik Valentino, lalu dia mengambil mikrofon lagi. Sekarang, dia menganggap dirinya sebagai penyanyi hebat. Ah, itu, biar aku saja. Samantha langsung mengambil mikrofon. Kini, Samantha menjadi penyelamat semua orang. Mereka sangat berterima kasih kepadanya. Ellen masih merasa belum puas, tapi dia tetap saja duduk, lalu melihat Valentino dengan sombong. Valentino, aku pernah belajar musik, bagaimana menurutmu? Semua kata-katanya terdengar sangat pamer dan merendahkan Valentino. Valentino kehabisan kata-kata. Apakah Ellen perlu begitu bangga karena bernyanyi sebuah lagu? Apakah Ellen begitu membencinya? Benci sampai ke titik setinggi itu? Namun, Valentino sama sekali tidak memedulikan Ellen, dia bahkan tidak tertarik meliriknya sama sekali. Hei, hari ini semuanya harus bernyanyi, yang tidak bisa bernyanyi juga harus bernyanyi. Ucap Ellen. Dari informasi yang didapatkan Ellen, Valentino selain makan gratis, dia tidak punya teman di kota Neo. Mungkin dia tidak pernah datang ke tempat menyanyi. Tidak bisa menyanyi tidak apa-apa, asalkan dia mempermalukan dirinya saja. Hal ini membuat Ellen sangat senang. Tidak lama kemudian, satu persatu mulai nyanyi sesuai dengan urutan duduk mereka. Walaupun tidak bisa menyanyi, juga harus menyanyi sedikit. Suara Jenny dan Feli lumayan bagus. Suara merdu mereka membawakan kemanisan kepada semuanya. Setelah mereka selesai bernyanyi, mereka mendapat tepuk tangan yang meriah. Namun, saat giliran Valentino, dia malah menolak dan langsung memberikan mikrofon kepada Cindy. Kita sudah sepakat mau bernyanyi semuanya, kenapa kamu tidak bernyanyi? Melihat tindakan Valentino, Ellen semakin yakin kalau dia tidak bisa bernyanyi. Semakin Valentino menolak, semakin Ellen memaksanya. Hanya dengan begitu dia baru bisa mempermalukan Valentino. Valentino tidak bernyanyi. Aku yang minta bernyanyi duluan. Cindy menjelaskan. Setelah itu, dia berbisik. Kalau kamu tidak bisa, kamu bersenandung saja. Kamu pikirkan dulu lagu yang mau kamu nyanyikan. Aku duluan yang bernyanyi. Valentino menganggukkan kepalanya dengan pasrah. Bahkan Cindy juga sudah mengatakannya, jadi dia tidak bisa menolak lagi. Semua orang tertegun saat Cindy mulai menyanyi. Kemampuan menyanyinya tidak kalah dari penyanyi terkenal. Pernapasan, suaranya bahkan pengendaliannya terhadap musik dilakukan dengan sangat sempurna. Valentino juga menganggukkan kepala dengan santai. Cindy memang sangat berbakat dalam menyanyi. Setelah Cindy selesai bernyanyi, seluruh aula langsung gempar, ada banyak pria yang bersiul dengan kuat dan suara tepuk tangan yang sangat meriah. Cindy mengucapkan terima kasih lalu memberikan mikrofon kepada Valentino. Semua orang melihat ke arah Valentino, dia tidak bisa menolak lagi, jadi dia langsung menerima mikrofonnya. Valentino, kamu mau nyanyi apa? Tanya Cindy. Valentino melihat lagu selanjutnya adalah Usia yang Mulia, dia langsung berkata. Lagu ini saja, kamu tidak perlu ganti lagi. Semua orang melihat Valentino sambil tertawa, semua orang tahu kalau lagu daerah sangat susah dinyanyikan. Mungkin Valentino bahkan tidak bisa menyanyikan lagu lokal dengan bagus, apalagi lagu daerah. Bahkan Jenny juga membalikkan kepalanya ke arah Valentino. Dia tidak pernah mendengar Valentino menyanyikan lagu daerah. Ellen sudah bersiap-siap untuk mengejek. Valentino, kamu pasti bisa. Cindy menyemangati Valentino. Valentino tersenyum, dia mulai bernyanyi mengikuti musik. Lonceng berbunyi menandakan kepulangan. Dalam hidupnya seakan-akan terdapat putus asa. Saat Valentino mulai bernyanyi, Cindy langsung tertegun. Beberapa orang lainnya bahkan melebarkan matanya memelototi Valentino dengan terkejut. Ellen malah langsung berdiri dan menegur. Siapa yang buka lagu aslinya? Suara nyanyiannya malah begitu keras. Aku tidak bisa mendengarkan suara Valentino. Bab 269. Ini vokal lagu asli. Jenny dan Feli langsung membalikkan kepala melihat Valentino dengan terkejut. Suara ini suara Valentino. Suara yang rendah dan penuh daya tarik, pelafalan bahasa daerah yang lancar, bahkan nada naik turun yang sempurna dan napas yang panjang ini. Kemampuan menyanyi Valentino tidak kalah dari penyanyi papan atas. Cindy yang sudah belajar musik selama bertahun-tahun, saat mendengar Valentino bernyanyi juga merasa terkejut. Semua orang langsung tertegun, bahkan tidak mendengar teguran Ellen sama sekali. Hei! Aku menanyakan kalian, siapa yang menyalakan vokal asli? Ellen menegur sambil mengerutkan alisnya. Kini semua orang baru sadar dan melihat Ellen. Valentino tetap bernyanyi dengan santai, melainkan Ellen yang sedang marah besar. Oh, ternyata vokal asli.
Aku tadi sangat terkejut. Kukira Valentino yang bernyanyi. Marvin baru merespon sambil mencibir. Cih, aku juga terkejut sekali. Ternyata cuma vokal asli. Samantha juga mencibir. Semua orang baru mengerti kalau suara vokal asli terlalu keras, jadi suara Valentino tidak kedengaran sama sekali. Sudah diduga, bagaimana mungkin Valentino punya kemampuan bernyanyi sehebat ini? Dalam sekejap tatapan mata semua orang terhadap Valentino langsung dipenuhi dengan penghinaan. Valentino memang sangat pintar berpura-pura saat bernyanyi bahkan menyalakan vokal asli. Apa dia anggap semua orang itu bodoh? Kak Ellen, sepertinya vokal asli tidak dinyalakan sejak awal, hanya ada iringan musik. Terdengar bisikan seseorang. Tidak mungkin. Ellen langsung membantah. Kalau ini memang nyanyian asli Valentino, aku akan menelan mikrofon itu. Marvin juga berdiri sambil berteriak. Semua orang langsung melihat ke arah layar. Kalau vokal asli nyala atau tidak nyala, di layar tetap ada logo. Namun, semua orang melihat dengan jelas kalau logo vokal asli sedang dimatikan. Berarti sekarang vokal asli tidak nyala. Ini benar-benar nyanyian Valentino? Ada banyak orang awalnya sangat menghinanya. Sekarang semuanya langsung terdiam bahkan melihat Valentino dengan terkejut. Jenny, suara kakak iparmu bagus sekali. Astaga! Ini bahkan lebih keren dibanding aku menghabiskan uang untuk mendengarkan konser. Feli sangat terharu hingga wajahnya menjadi merah sambil memegang lengan tangan Jenny dan terus menggoyangkannya. Melainkan Jenny malah tertegun. Dia tidak pernah mendengar Valentino bernyanyi. Suara orang berbeda saat berbicara dan bernyanyi. Ditambah lagi pemrosesan suara dari perangkat karaoke yang membuat Jenny tidak menyadarinya dalam sesaat. Mungkin vokal aslinya tidak dimatikan. Ucap Jenny dengan ragu. Meskipun semua orang melihat logo vokal asli tidak nyala, tapi semuanya merasa mungkin rusak dan Valentino sangat memungkinkan sedang pura-pura bernyanyi. Ellen menjadi panik lalu berteriak. Valentino! Berhenti! Karaoke bukanlah tujuannya, melainkan adalah mempermalukan Valentino. Hari ini dia harus membongkar wujud asli Valentino yang munafik, bahkan menyanyi juga harus berpura-pura. Ellen percaya kalau Valentino berhenti, maka vokal asli akan tetap berjalan. Sampai saat itu, semua orang akan tahu kalau Valentino pura-pura bernyanyi. Valentino mengerutkan alis lalu menurunkan mikrofon. Semua orang juga menatap mulut Valentino. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi setelah Valentino berhenti bernyanyi. Alhasil, saat Valentino menurunkan mikrofonnya, yang mereka dengar hanyalah iringan musik saja tanpa suara nyanyian. Ini menandakan sebelumnya adalah nyanyian Valentino. Kini senyuman licik di wajah Ellen langsung tertegun. Semua orang juga sangat terkejut. Jenny, Feli, bahkan Cindy akhirnya sudah yakin kalau suara merdu tadi adalah suara Valentino. Suara Valentino, napas yang panjang dan stabil membuat orang sangat terkejut. Ada apa? Valentino menatap Ellen dengan cuek. Kamu, lagu ini. Ellen tertegun dan menjadi gagap. Dia menunjuk layar, lalu menunjuk mikrofon Valentino. Kamu mau nyanyi? Untukmu saja. Valentino dengan ekspresi santai langsung meletakkan mikrofon di meja. Ellen tertegun dalam sekejap, dia tidak bisa lagu bahasa daerah. Beberapa orang lainnya malah sangat tegang, mereka tidak ingin Ellen menyanyi lagi. Mereka bahkan dalam hati berkata tidak rela karena Valentino tidak mau nyanyi lagi. Suara Ellen dibandingkan dengan Valentino seperti dunia yang berbeda. Tidak, yang benar adalah tidak bisa dibandingkan. Valentino, kamu jangan memedulikannya. Kamu menyanyikan lagu ini sampai selesai, oke? Kini Cindy sangat semangat, dia memberikan mikrofon kepada Valentino. Sebagai seseorang yang mencintai musik, Cindy benar-benar ingin mendengar Valentino menyanyikannya sampai selesai. Benar, Valentino. Nyanyilah sampai selesai, aku masih ingin mendengarnya. Feli juga menatap Valentino dengan ekspresi kasihan. Tidak hanya Feli dan Cindy saja, ada banyak perempuan yang menatap Valentino dengan wajah memohon. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun, tapi pandangan mereka cukup menjelaskan semuanya. Bahkan ada beberapa laki-laki yang tidak mengatakan apapun karena ego sendiri, tapi ekspresi mereka juga penuh kagum. Mendengar Valentino menyanyi benar-benar sebuah kenikmatan. Valentino, nyanyikanlah sampai selesai. Jenny mengatakan dengan tulus. Jenny benar-benar sangat menyukai suara nyanyian Valentino. Valentino tertegun. Dia mengambil mikrofon dari Cindy dan lanjut bernyanyi mengikuti iringan musik. Di detik ini, semua orang menatap tanpa mengatakan apapun. Mereka semua mendengar dengan fokus.
Tidak ada yang percaya kalau ada orang yang bisa bernyanyi dengan begitu merdu. Mendengar nyanyian itu, seolah-olah merasakan keteguhan hati dan kegigihan sang penyanyi. Cindy dan Feli langsung mengeluarkan ponsel merekam suara nyanyian Valentino. Saat sekali lagi mendengarkan suara nyanyian Valentino, semua orang sangat terpesona hingga memejamkan mata menikmatinya. Saat Valentino menyanyi di bagian yang nyaman, mereka semua juga ikut nyaman. Saat menyanyi di bagian tinggi, semua orang juga ikut tegang. Usia mengubah kepemilikan menjadi kehilangan, sepasang mata yang lelah membawa harapan. Saat menyanyikan klimaks lagu, Valentino berdiri sambil memegang mikrofon menatap layar, lalu mengembuskan napas yang tenang. Hari ini hanya tersisa kerangka tubuh yang menyambut usia yang mulia. Lagu ini membuat suasana di aula menjadi sangat meriah. Ritme yang mengejutkan langsung membuat semua orang terkesan. Suara Valentino yang merdu dan memesona lebih menggemparkan semua orang. Bab 270, kamu kira kamu itu turunan orang kaya? Bagus. Merdu sekali. Beberapa gadis tanpa sadar ikut berdiri bersama Valentino sambil bertepuk tangan dan terus memujinya tanpa henti. Entah siapa yang telah menyalakan lampu warna-warni di dalam aula, sehingga suasananya makin menyenangkan karena seluruh tempat dihiasi kilatan lampu yang indah. Kebanyakan dari mereka berdiri dan bernyanyi bersama sambil mengikuti Valentino. Di dalam aula, seruan para gadis diiringi lampu sorot yang berkedip di langit-langit. Juga terdapat sorot mata terharu yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, aula terlihat seperti tempat konser. Valentino, pemeran utama dari konser ini, juga mendapatkan dan menikmati pandangan kagum dari orang banyak. Semua orang kini sudah melupakan tentang uang dan status. Di telinga mereka hanya terdengar suara Valentino yang bergema. Hati semua orang telah ditaklukkan Valentino. Valentino malah menutup sebelah mata terhadap semua ini dan berpura-pura seakan hal ini tidak ada hubungannya dengannya. Setelah lagunya selesai, musik iringan pun berangsur-angsur menjadi lebih halus. Tapi orang-orang masih mengenang nyanyian Valentino tadi. Musik memanglah sesuatu yang sangat berpengaruh besar terhadap manusia. Kalau tidak, orang-orang tidak akan rela menghabiskan banyak uang demi menghadiri konser dan festival musik. Meskipun Valentino bukan seorang penyanyi papan atas, dia tetap berhasil menaklukkan semua orang dengan nyanyiannya itu. Mata berbinar-binar yang tak terhitung jumlahnya semuanya tertuju ke Valentino seakan sedang memujanya. Tentu saja kebanyakan adalah mata para perempuan. Di antara semua orang, Cindy-lah yang perasaannya paling dalam. Bagaimanapun juga dia adalah murid jurusan musik, jadi pemahamannya tentang musik pasti lebih dalam dibanding orang awam. Selesai. Tutur Valentino sambil meletakkan mikrofon dengan perlahan. Cindy adalah orang pertama yang bertepuk tangan dan berseru. Bagus sekali. Setelahnya, barulah yang lain bereaksi dan ikut bertepuk tangan bersama Cindy. Jenny dan Feli juga bertepuk tangan sambil berseru memuji Valentino sepenuh hati. Seluruh aula dipenuhi suara tepuk tangan yang meriah. Hanya Ellen dan Marvin serta beberapa orang lain yang tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya berdiam diri sambil memasang tampang muram. Satu lagu lagi, satu lagu lagi. Teriak seseorang di kerumunan. Namun, Valentino hanya menggelengkan kepalanya dan meletakkan mikrofon di sampingnya. Para hadirin merasa sedikit sedih melihat sikap Valentino yang sepertinya tidak berkenan bernyanyi lagi, tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena toh mereka sebenarnya tidak akrab juga dengannya. Namun, tidak ada yang berani bernyanyi lagi setelah Valentino. Setelah seseorang yang selevel penyanyi papan atas sepertinya naik panggung, siapa lagi yang akan berani buka suara? Kalau ada yang berani, bukannya mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri di hadapan orang banyak. Dengan begitu, berakhir sudah kontes karaoke ini. Awalnya, Ellen dan yang lainnya berencana menggunakan cara ini untuk mempermalukan Valentino. Namun, Valentino tak hanya tidak mempermalukan diri sendiri, tapi juga berhasil mempersembahkan sebuah pertunjukan musik yang menaklukkan para penonton. Jadi apa gunanya mereka menjalankan rencana ini lagi? Kini musik yang lambat dan menenangkan sedang diputar. Semua orang pun kembali mengobrol dan berbincang-bincang seperti sedia kala. Ellen menggertakkan giginya. Semakin lama dia menatap Valentino, semakin kesal dan murka pula perasaannya, karena rencananya lagi-lagi diusik oleh Valentino. Namun, dia benar-benar tidak percaya kalau dirinya tidak bisa membereskan Valentino yang hanyalah sampah ini. Ellen ingin membuat Valentino meminum alkohol sampai mabuk dan mempermalukannya di depan orang lain. Namun, bahkan kalau orang lain tidak tahu, masa Ellen juga tidak mengetahui rumor dewa minum di bar jazz? Valentino tak lain adalah orang yang paling pantas mendapatkan gelar dewa minum itu. Kalau ingin beradu minum dengannya, sama saja seperti menggali kuburan sendiri. Namun, Alan sangat tidak sudi kalau harus menyerah begitu saja. Dia bertekad akan berhasil memperdaya Valentino. Oh, iya.
Kak Ellen, dengar-dengar ayahmu sedang menangani sebuah proyek besar lagi ya? Setelah proyek ini selesai, kalian pasti akan mendapatkan keuntungan besar kan? Tanya Marvin secara tiba-tiba. Mendengar ucapan Marvin itu, pandangan semua orang langsung tertuju ke Ellen. Valentino memang pandai bernyanyi, tapi dia tidak bisa menafkahi diri hanya dari bernyanyi. Di dunia kapitalis yang realistis ini, uanglah yang terpenting. Semua orang secara alami mendekap ke Ellen karena mereka mengetahui bahwa dia lebih kaya daripada Valentino. Ellen melirik Marvin dengan senang, rupanya tidak sia-sia dia membimbing anak ini. Biasa-biasa saja. Keuntungannya mungkin mencapai paling tidak 10-12 miliar kalau proyeknya sudah selesai. Biasa saja, masih terhitung lumayan lah. Jawab Ellen dengan rendah hati, tapi dia sebenarnya tetap angkuh terlepas dari nada dan ekspresinya yang ditunjukkannya. Wah! Semua orang terkesiap secara serentak, keuntungannya paling tidak 10-12 miliar, loh. 10-an miliar itu adalah jumlah yang tidak bisa diperoleh orang biasa walau bekerja seumur hidup. Sedangkan anggota keluarga Ellen bisa menghasilkannya hanya dari mengerjakan satu proyek saja. Memikirkan hal ini, orang-orang langsung memotong urat malu mereka dan mendekatkan diri ke pihak Ellen. Terutama para gadis yang langsung menatap Ellen dengan tatapan penuh maksud dan berapi-api. Kak Ellen, kapan aku bisa ikut denganmu? Apakah aku juga bisa ikut menghasilkan uang bersamamu? Tanya Marvin sambil menggosok kedua telapak tangannya dengan tampang berharap. Ellen menjawab sambil tersenyum bangga. Tentu saja, toh kita semua adalah teman sekelas. Kalau kesempatannya datang, aku pasti akan memanggil kalian. Wah, Kak Ellen baik sekali. Bisa menjadi teman sekelas Kak Ellen adalah berkah bagi kami. Siapapun pasti tahu bahwa Kak Ellen adalah orang yang sangat dermawan, apalagi terhadap kita. Kak Ellen memang sangat murah hati. Kalau begitu, soal pekerjaan untukku, hehe. Dalam sekejap, Ellen langsung dikerubungi 10-an orang pria. Kebetulan sekarang sedang tidak ada wine di atas meja, kalau ada, mereka pasti sudah sibuk berebutan mempersembahkannya kepada Ellen. Mereka mengelilingi Ellen seperti bintang-bintang yang berputar mengitari bulan. Ellen pun secara alami merasa sombong. Bahkan Cindy pun tidak diperhatikannya lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Kebetulan proyek ini kekurangan orang, kalian langsung pergi ke perusahaan keluargaku dan daftarkan diri atas namaku saja nanti. Ujar Ellen berkoar-koar tanpa menolak siapapun yang mendatanginya. Dalam sekejap, tatapan semua orang langsung menjadi lebih antusias lagi dan mulut mereka pun menyanjungnya tanpa henti. Cih! Baru saja mendapatkan proyek Alida kecil di Maple Rain Real Estate yang datangnya entah dari mana. Dia malah langsung bersemangat begitu. Dasar sombong! Gumam Cindy dengan suara rendah sambil melirik Ellen. Mendengar kata-kata itu, sudut bibir Valentino pun sedikit melengkung ke atas dengan senang. Tampaknya pengaruh Maple Rain Real Estate di kota Neo makin lama makin besar. Bahkan untuk mengambil kendali atas ekonomi kota Neo, hanya dengan sekali membalikkan telapak tangan saja, Maple Rain Real Estate sudah bisa menentukan naik turunnya suatu perusahaan di kota itu. Tidak heran keluarga Wijaya tidak sabaran ingin mengirim Marco. Mereka pasti sudah melihat bahwa Maple Rain Real Estate dikendalikan dengan baik oleh Valentino, jadi mereka pun ingin cepat-cepat mengirim seseorang untuk mengumpulkan hasil panen. Oh, ya, Valentino. Dengar-dengar kamu tidak ada pekerjaan ya? Tanya Ellen kepada Valentino secara tiba-tiba. Ellen kini tampaknya telah menjadi pemimpin para penonton, semua orang pun sontak mengikuti pandangannya ke arah Valentino. Benar. Jawab Valentino dengan datar. Marvin mencibir dengan penuh hina. PVFD, Tuan Besar Valentino tidak mempunyai pekerjaan? Jangan bilang kamu dinafkahi tante-tante kaya. Marvin dan Ellen sebenarnya sudah tahu bahwa Valentino tidak bekerja, tapi mereka sengaja mengungkitnya agar orang lain juga tahu. Sesuai dugaan, setelah mendengar ucapan Marvin dan Ellen yang saling menimpali itu, reaksi semua orang sedikit terkejut, kemudian berubah menjadi kesal. Di usia 20-an, Valentino tidak mencari pekerjaan dan malah hanya bersantai-santai di rumah. Kamu kira kamu itu turunan orang kaya yang kekayaannya tak akan habis walau dipakai 7 turunan?